Baik, ini sudah terekam. Saya share lagi. Kelihatan anak-anak? Lihat ya semuanya ya. Baik. Teks eksposisi di sini kita diskusi yang pertama ciri umum teks eksposisi, yang kedua pola pengembangan teks eksposisi dan menyimpulkan isi teks eksposisi. Mohon izin teman-teman, kelihatan enggak ini? Kelihatan enggak? Halo? Teksnya kelihatan? Mbak Elisa Gimana, kelihatan? Teksnya nggak kelihatan? Nggak ada, Pak. Oh ya, sebentar. Nggak ada, Pak. Sebentar. Tadi. Oke, ini ya. Sebentar. Ini kelihatan? Iya, Pak. Kelihatan. Baik. Ini saya perbesar aja ya, biar kelihatan saya perbesar. Baik. Sore hari ini kita mencoba diskusi tentang teks eksposisi, kemudian ciri teks eksposisi, pola pengembangan teks eksposisi bagaimana, kemudian menyimpulkan teks eksposisi. Perlu kita ketahui apa sih teks eksposisi? Saya mencoba dibaca, Mbak Elisa. Teks eksposisi adalah, silakan. Sebentar, Pak. Kurang kelihatan ya, Pak? Tuh, nggak kelihatan. Sebentar. Iya, tulisannya Sudah. kurang kelihatan. Iya. Kurang ke kanan, Pak. Iya. Ya, Teks eksposisi. Iya, sudah, Pak. Ya. Teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi gagasan yang dimuat secara singkat dan padat yang bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan informasi-informasi tertentu agar dapat menambah ilmu pengetahuan sang pembaca. Dalam teks eksposisi, disajikan gagasan penulis disertai fakta. Fakta yang disajikan memperkuat gagasan yang disampaikan. Gagasan dan fakta kedua hal tersebut merupakan unsur utama teks eksposisi. Terima Baik. kasih. Sama-sama, terima kasih Mbak Elisa. Teman-teman gini, jadi kata kunci dari teks eksposisi ini adalah yang pertama, satu kata kuncinya adalah berisi gagasan. Kemudian gagasan ini singkat padat. Untuk apa tujuannya dari gagasan ini? Yaitu untuk memaparkan dan menjelaskan informasi-informasi yang tertentu dengan tujuan menambah ilmu pengetahuan dan dari sang pembaca. Jadi kalau bahasa Inggrisnya expose ya, kalau bahasa Inggrisnya eksposisi itu kan bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya itu lebih ke expose, jadi mengekspos yang singkat, informasinya singkat, tapi menambah pengetahuan untuk sang pembaca. Nah, kemudian dalam teks eksposisi ini disajikan gagasan yang sang penulis disertai fakta. Ya, jadi mengekspos tapi berdasarkan fakta. Fakta yang disajikan ini memperkuat gagasan. Jadi bukan mengekspos berita-berita yang hoax ya. Jadi gagasan dan fakta inilah yang merupakan unsur teks eksposisi.
Baik, terima kasih Mbak Elisa. Nah, Bapak Mas Ulum, Ya, sama-sama, Pak. mengidentifikasi teks eksposisi. Silakan Mas Ulum. Dibaca lah ini, Pak. Iya, dibaca. Yang bencana ini, Pak ya. Ya, yang mengidentifikasi teks eksposisi. Kelihatan ya Mas Ulum? Yang mana, Pak? Nggak ada ini, Pak. Nah, ini Adanya sudah. mengenali unsur-unsur ini, Pak. Teks eksposisi ini. Ya, silakan. Dibaca tak di apa ini, Dibaca, Pak? dibaca Mas. Oh iya, Pak. Gagasan mengenali unsur-unsur teks eksposisi dan pola pembagiannya gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. Bencana di meteorologi dapat kita minimalisir bencana meteorologi tidak dapat dihindari oleh masyarakat Indonesia. Dampak dari bencana menyebabkan kerugian sampai 30 triliun pada tahun 2017. Hal tersebut termasuk kerugian yang signifikan bagi pemerintah dan masyarakat. Bencana dan akibat oleh parameter meteorologi seperti banjir, kekeringan, badai, longsor ini tidak dapat dihentikan tetapi dapat minimalisir terdapat dua faktor yang menyebabkan bencana hidrometeorologi terjadi, yaitu faktor alam dan faktor dari perbuatan manusia. Berapa bencana yang diakibatkan sifat alami alam seperti kekeringan dan badai tidak dapat dicegah tetapi dapat diwaspadai setelah terlihat gejala yang muncul. Sudah, Pak. Terima kasih. Belum. Ya, Pak. Kita mencoba diskusi gagasan dan fakta. Tadi Ya, kata kuncinya dalam teks eksposisi tadi itu ada ini contohnya ya, gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. Bencana hidrometeorologi dapat ya. kita minimalisir. Coba kita diskusikan sama-sama ya. Ya. Nah, bencana ini yang mana yang menjadikan fakta? Gagasan yang fakta yang menunjukkan kalimat yang ada faktanya di mana? Coba kita diskusi deh. Silakan. Di gagasan kedua mungkin, Pak. Paragraf ya, di paragraf kedua. Terdapat dua faktor yang menyebabkan bencana hidrometeorologi terjadi, yaitu faktor alam dan faktor dari perbuatan manusia. Ini fakta. Iya. Bisa. Ya, terima kasih Mbak. Ada yang lain Mas? Ayo Mbak. Teks singkat ini. Yang gagasan ini termasuk fakta ya. Gagasan dan faktanya ini menunjukkan dua bencana, yaitu faktor alam dikarenakan ada bencana hidrometeorologi itu satu karena faktor alam dan faktor dari perbuatan manusia. Oke, kita lanjut. Manusia. Nah ini coba. Setelah kalian tahu tentang teks eksposisi, coba kalian sampaikan tentang ciri teks eksposisi, sampaikan pada temanmu tentang pengetahuanmu. Coba bandingkan dengan paparan berikut. Coba Mbak Azima tadi, siapa? Mbak Azima. Iya, silakan Mbak, dibaca Mbak. Yang pundi, Pak? Ini, banding teks eksposisi adalah teks yang berisi pendapat. Teks eksposisi adalah silakan Mbak Azima. Dan di dalam terdapat gagasan yang memperkuat gagasan sampai keduanya
Ya, sudah? Baik, terima kasih Mbak Zima. Nah, ini kita membandingkan ciri ya. Tadi kan sudah kita tahu bahwa kata kunci dari teks eksposisi itu ada gagasan dan harus ada fakta. Ya, contoh dari itu meteorologi. Faktanya di mana? Ketika bencana ini terjadi, faktanya adalah ketika terjadi bencana dikarenakan faktor alam dan faktor manusia. Nah, sekarang kita diskusi tentang bagaimana sih ciri dari teks eksposisi itu. Nah, ini sudah dibacakan. Ini coba perhatikan. Kalian menemui istilah atau kata-kata yang belum tahu artinya. Nah, ini meskipun kalian itu membaca, seringkali ada kata yang belum dimengerti istilahnya. Berikut disajikan arti istilah dan kata-kata sulit dalam bencana hidrometeorologi di atas tadi ya. Nah, semoga kita ini bisa membantu kalian dalam memahaminya. Coba perhatikan kata-kata sulit. Bencana. Apa itu bencana? Sesuatu yang Sesuatu yang menyebabkan kesusahan, kerugian, dan penderitaan. Nah, betul. Jadi bencana itu yang dimaksud ada bencana itu mesti semuanya susah ya, semuanya rugi, menderita. Itu adalah sebuah bencana. Kemudian dampak itu pengaruh ya. Kenapa ada bencana? Pengaruhnya apa kalau ada bencana terhadap diri kita, kemudian lingkungan kita bagaimana ya. Jadi dampak ini adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik itu akibat negatif maupun positif. Contohnya kalau bencana yang berpengaruh dampak positif apa? Coba teman-teman kita diskusi. Contohnya apa? Ketika ada bencana tapi berdampak positif setelah terjadi bencana itu. Gunung meletus. Benar nggak? Sepakat nggak teman-teman? Ketika terjadi gunung meletus itu dampaknya terhadap pertanian, kemudian tanah itu menjadi subur kan? Ya, meskipun berdampak negatif juga. Ya. Itu. Iya, Pak. Baik, hidrometeorologi. Hidrometeorologi ini cabang meteorologi yang berhubungan dengan penggunaannya dalam hidrologi, misalnya masalah banjir. Cabang meteorologi yang berhubungan masalah banjir, kemudian ada cabang hidroelektrik yang berhubungan dengan hidroelektrik, irigasi, dan masalah sumber tenaga air. Ini ya. Jadi istilah hidro itu, hidrometeorologi terdiri ada masalah banjir ya, kemudian hidroelektrik, irigasi, ini bencana-bencana yang terjadi pada hidrometeorologi, kemudian bersumber dari air. Meteorologi sekarang. Apa itu meteorologi? Ilmu pengetahuan tentang ciri-ciri fisika dan kimia atmosfer untuk meramalkan keadaan cuaca. Nah, biasanya itu kita tahu pada BMKG ya, Badan Meteorologi. Untuk apa itu BMKG teman-teman? BMKG biasanya perakiraan cuaca itu kan tugasnya BMKG. Apa singkatannya BMKG? Ayo, siapa yang bisa jawab? BMKG. Ayo. Badan Meteorologi, Geofisika, Klimatologi, dan Ya, betul. Ya, terus Badan, benar Mbak. Ya, ayo, coba. BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika. Terus? Kenapa lupa? Ayo. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, klimatologi dan
Geofisika. Ya, terima kasih. Geofisika. Baik, lanjut. Ilegal. Apa itu anak-anak ilegal? Tidak legal menurut hukum dan tidak sah. Nah, berarti sesuatu yang bajakan itu loh ya, ilegal itu. Jadi ada aslinya kemudian dibajak, itu ilegal. Baik, minimal. Itu adalah sedikit-dikit atau sekurang-kurangnya. Minimalisir. Nah, ini tadi kan di narasinya, di teks eksposisi tadi ada kata-kata yang sulit dipahami, ya, ada minimalisir. Nah, tadi bacanya Mas Ulum tadi mini-mini gitu ya. Terus signifikan. Signifikan itu istilahnya adalah penting, yaitu perbedaan yang kecil sekali. Berarti dan perbedaan yang kecil sekali. Baik, lanjut ya. Iya, Pak. Bentar. Latihan, coba. Latihan ini coba kita diskusikan. Lingkungan bersih, hidup sehat. Nah, lingkungan bersih, hidup sehat. Dalam teks eksposisi ini, kita mencoba akan mendiskusikan mana gagasan, kemudian faktanya di mana, ciri-cirinya, kita mencari kata sulit juga ya. Coba saya baca satu persatu, setiap satu paragraf saja, kemudian kita mencari kata sulit yang belum kita dalam narasi ini. Lingkungan bersih hidup sehat mempunyai arti lingkungan yang jauh dari kondisi yang menimbulkan penyakit. Ya, ayo kita diskusikan dari paragraf pertama ini ya. Lingkungan sampai penyakit, menimbulkan penyakit, ada titik ini, mana kata yang sulit dalam teks ini? Silakan. Silakan. Ya, silakan Mbak Elisa mungkin. Azima, Mbak Ima, Mas Ulum. Mana? Kondisi. Kondisi itu apa, teman-teman? Kondisi. Iya, kondisi. Keadaan ya. Bisa jadi keadaan ya. Iya. Ya, keadaan yang menimbulkan penyakit atau Menimbul. Suasana. Ya, Mbak Azima apa tadi? Menimbulkan. Menimbulkan. Oh, menimbulkan itu kata sulit ya? Apa itu menimbulkan itu? Kondisi. Apa? Menimbulkan. Oh, menimbulkan. Ya, menimbulkan itu masa sulit? Menyebabkan, menimbulkan bisa ya. Jadi sinonimnya menyebabkan, menimbulkan bisa itu. Baik, kita lanjut. Lingkungan yang bersih akan menunjang terwujudnya hidup sehat. Jelas ini sudah. Makna dari lingkungan bersih ini adalah lingkungan yang kita tempati memberikan kesan baik terhadap indera dan memberikan makna kesehatan. Ayo kita cari kata yang sulit mana dari teks eksposisi ini. Indera, memberikan kesan baik terhadap indera dan memberikan makna kesehatan. Apa itu indera? Ayo silakan kita diskusi. Mbak Azima, Mbak Elisa, Mbak Ima. Indra adalah Indra pencium, indra penglihat. Indra itu seperti bagian dari tubuh. Bagian dari tubuh. Oke, tapi dalam teks ini berarti memberikan kesan terhadap penglihatan. Yang dimaksud itu indra itu berarti didelok itu gak enak. Nah, sepakat lah seperti itu. Lingkungan yang kita tempati penglihatan, bisa penciuman, Pak. Ya, baik itu kalau lingkungan tidak bersih itu kan baik dari penciuman, kemudian penglihatan itu kan nggak enak ya, nggak nyaman ya, kita lihat itu. Kemudian memberikan makna kesehatan. Nah, berarti makna kesehatan itu artinya kalau hidup sehat,
pasti semuanya sehat ya. Sehat. Baik, di paragraf 2, lingkungan yang ditempati dapat mendukung dan mempengaruhi kehidupan diri manusia. Ada yang didiskusikan di sini? Lingkungan yang ditempati dapat mendukung dan mempengaruhi, jelas ya, ini sudah ya. Baik, lanjut. Jika lingkungan yang ditempati, Iya, jelas, Pak. masyarakatnya membiasakan hidup sehat, tentunya ini akan menimbulkan kesan yang baik bagi diri sendiri dan masyarakat. Pasti, jelas ya. Kalau kita hidup sehat, pasti akan semuanya sehat. Ya. Tes, halo. Iya, Pak. Hilang ya presentasinya tadi? Nggih. Iya, Pak. Iya, presentasinya koneksi hilang. ini. Koneksinya. Baik, kita lanjut. Nah, ini paragraf yang terakhir. Oh ya, tinggal 2 paragraf. Bentar. Di Indonesia, ya, bentar. Di lingkungan yang kita tempati mendukung hidup sehat, tetapi sebaliknya. Nah, saya teruskan. Tetapi sebaliknya, apa ini nih? Kok di sini nih? Nah, tetapi sebaliknya, jika Anda tinggal di sekitar masyarakat yang membiasakan hidup kotor dan suka mabuk-mabukan, naudzubillah ya, hal ini akan mempengaruhi psikis dan mental Anda. Yuk, ini ada yang kata sulit mungkin ya. Apa yang perlu didiskusikan? Silakan. Yang mana? Yang mana? Ini ya. Psikis itu ya, mempengaruhi psikis dan mental Anda. Apa itu psikis? Psikis, bacanya psikis, mempengaruhi apa? Jiwa. Jadi kalau lingkungan kita itu tidak sehat, artinya kotor, dan kemudian masyarakatnya itu banyak yang mabuk-mabukan, ini sangat besar pengaruhnya kepada jiwa kita dan terhadap psikis dan mental. Ya, ini fakta, sudah fakta ya. Kalau kita sudah hidup di lingkungan yang seperti itu, terutama diri kita, pasti jiwa kita ini nggak nyaman. Betul nggak? Mental kita juga nggak seperti hidup layaknya. Baik, terakhir, paragraf terakhir, di Indonesia tercatat perbandingan 20% dan 80% antara orang yang sadar kesehatan ya terhadap lingkungan dan tidak. Maksudnya apa? Jadi perbandingannya itu dari 100%, 80% itu banyak yang belum sadar tentang lingkungan. Yang tidak sadar tentang lingkungan. Betul. Maka kondisi seperti ini jika dibiarkan akan membuat lingkungan ini terjangkit oleh berbagai penyakit. Sepakat kalau lingkungannya kotor itu mesti menimbulkan sebuah penyakit. Ini fakta loh ya, fakta. Kalau lingkungan kita bersih, apa bisa menentukan Pak orangnya sehat? Sudah pasti ya. Nah, sebagai warga negara baik, kita lanjut. Sebagai warga negara yang baik, kita harus meningkatkan kesadaran lingkungan sehat, karena lingkungan sehat itu dapat berpengaruh positif pada generasi penerus kita. Sepakat ya? Jadi teman-teman, Pak Dian juga, mari hidup sehat itu penting. Jadi meskipun ya baik itu nanti tidak ada corona maupun ada corona, ya kita harus hidup sehat ya. Sepakat ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ini sepertinya ada tugas ini, analisis teks tersebut dan disajikan dalam format berikut. Judul, gagasan umumnya apa, gagasan khususnya apa, faktanya apa. Sederhana saja ini. Kira-kira teksnya ini di-share
Di-share apa difoto sama teman-teman? Enaknya gimana? Di-share, Pak. Di screenshot, Iya, Pak. di-share aja. Oke, Di-share aja. siap-siap. Di-share di grup WB ya. Nggih. Nggih. Iya, Pak. Oke. Ya, Iya, Pak. baik. Terima kasih ya. Nanti saya share tugasnya. Cukup analisis saja ini, gagasan umum, gagasan khusus, fama fakta. Baik, cukup sharingnya, diskusinya. Ada yang perlu didiskusikan mungkin teman-teman? Mbak Elisa, Mbak Azima, Mbak Ima. Saya kok nggak lihat wajahnya Mbak Ima ya? Coba lihat wajahnya Mbak Ima. Biar kena. Hanya berapa orang ini? 1, 2, 3. Mbak Ima kelas berapa ini Mbak Ima? 7, 8? 8. Oh 8. Mbak Elisa kelas 9 Mbak Elisa ya? Dulu sama Dian kelas 7 ya? Iya, Pak. Saya iya Oh, kelas sama Pak 7. Dian kelas berapa? Kelas 7, 8 ya? Ketemu ya? Kelas 7, Pak. 7, 8 ya sampai sekarang. Sekarang. Ya sudah mudahan lulus dan mendapatkan pekerjaan ataupun meskipun tidak ada pekerjaan, ayo kita sharing karena kita sudah dewasa ya. Kira-kira saya mau diskusi saja ya. Teman-teman ini setelah lulus target utamanya apakah cukup meraih ijazah tok? Wis pokoke aku sekolah oleh ijazah, sing penting wis duwe ijazah. Apakah seperti itu? Ayo kita diskusi. Tidak, Pak. Ya, baik Mbak Elisa, kenapa kok tidak? Kalau sudah dapat ijazah, kira-kira apa yang Karena Mm-mm. untuk saya lulus memungkinkan saya akan bangun usaha sendiri terlebih dahulu. Mm-mm. Alhamdulillah ya. Iya. Iya, Pak. Selama ini sudah bergelut di catering ya Mbak Elisa ya? Sudah konsen di cateringnya? Nggih. Mbak Elisa? Halo? Di catering atau di apa Mbak Elisa ini? Usahanya? Ya, Mas Ulum, bisa dengar Nggih, suaranya Pak Dian? Ya, dengar. ya. Kalau Mas Ulum nanti setelah dapat ijazah itu kira-kira mau kemana ini? Kuliah atau bagaimana? Kerja, Pak. Kerja di mana Mas? Seadanya lah. Buka usaha mandiri atau bagaimana? Gak kepingin buka usaha, Pak. Oh, pengen buka usaha, ya, ya, ya. Terus Mas, ya, Mbak Ima. Nanti kalau sudah lulus, cita-citanya ini mau neruskan kuliah atau bagaimana? Silakan Mbak Ima. Kuliah. Kuliah. Oh, ya, alhamdulillah, ya. Semoga sukses ya. Amin. Meskipun ya. Mbak Azima, lanjutin kuliah sambil usaha atau fokus kuliah dulu baru usaha? Gimana Mbak Azima? Kuliah dulu, semoga usaha. Alhamdulillah ya, semoga sukses semua ya. Baik, ada yang perlu didiskusikan sebelum kita akhiri? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Baik, terima kasih. Ini Mbak Elisa tadi sudah keluar ya. Mungkin sinyal atau bagaimana itu. Baik, mari kita tutup dengan bacaan diskusi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita semua. Apa yang kita dapatkan, ilmu, pengalaman, semuanya menjadi sukses untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas kekurangan Pak Dian.
Baik. Ya, baik. Mari kita terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan dari Pak Dian, meskipun sinyalnya agak putus-putus tadi ya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga, salam untuk suami istrinya mungkin yang sudah bersuami, ya. Kalau yang belum, salam untuk keluarganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.